Assalamualaikum teman-teman. Di pembahasan video presentasi kali ini, kami akan membahas tentang manajemen logistik. Sebelum masuk ke pembahasannya, ini adalah anggota kelompok 5, yakni ada Ragil Maulana, Safia Nursyifa, Sri Rahayu, dan Suci Sriwahyuni. Ini dia poin-poin pembahasan yang akan dibahas di dalam video presentasi kali ini. Pembahasan yang pertama adalah apa sih pengertian logistik itu? Logistik merupakan seni dan ilmu, barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya, seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Manufaktur dan marketing akan sulit dilakukan tanpa dukungan logistik. Secara umum, logistik adalah ilmu pengetahuan yang digunakan dalam proses penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, hingga penghapusan terhadap barang atau alat tertentu. Pembahasan kedua adalah mengapa sih logistik itu sangat penting? Melalui logistik, Anda bisa merencanakan, melaksanakan, dan mengatur stok hingga pengiriman barang dengan lebih baik sehingga menjamin proses distribusi akan berjalan lebih baik dan lancar. Demi tersedianya suatu produk barang yang tepat waktu dan hingga di lokasi yang tepat. Oleh karena itu, ada beberapa kegiatan logistik yang harus dilakukan di perusahaan, yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. Pembahasan selanjutnya adalah apa sih tujuan utama logistik? Tujuan utamanya adalah mencapai efisiensi operasional, pelayanan pelanggan yang lebih baik, pengurangan biaya, dan pengendalian persediaan. Berikut adalah beberapa manfaat dari logistik. 1. Merencanakan pemenuhan kebutuhan. Logistik bermanfaat untuk merencanakan pemenuhan kebutuhan. Hal ini karena kegiatan logistik memiliki jadwal dan pengaturan yang tepat sehingga bisa memastikan bahwa kebutuhan akan bisa terpenuhi setiap hari, khususnya untuk pengiriman barang kebutuhan pokok. 2. Sebagai tempat penyimpanan. Logistik juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan. Idealnya, logistik memiliki gudang tersendiri yang telah memiliki jadwal teratur untuk setiap barang yang masuk maupun keluar. Dalam dunia logistik, keberadaan gudang di setiap wilayah memegang peran sentral dalam menjaga keamanan dan kualitas barang yang dikirim hingga mencapai tujuan akhir. 3. Memelihara kualitas barang. Manfaat logistik selanjutnya adalah untuk memelihara kualitas barang yang akan dikirim. Hal ini karena barang yang tersimpan di gudang logistik akan dicek secara berkala untuk memastikan kualitas barang tetap bagus. Hal ini juga mengurangi resiko barang mengalami cacat atau rusak saat diterima oleh pelanggan. 4. Manajemen anggaran. Satu lagi manfaat dari adanya aktivitas logistik adalah untuk mempermudah dalam proses manajemen anggaran. Hal ini karena semua barang yang masuk maupun keluar dari gudang logistik akan dicatat dengan rinci sehingga proses pengiriman barang bisa lebih maksimal, cepat, dan terjangkau. Selain itu, dengan pengeluaran dan pemasukan biaya dengan bijaksana, tujuan logistik adalah mencapai keuntungan dengan harga jasa yang ekonomis. Berikut adalah beberapa tahapan logistik yang akan dibahas. Perencanaan. Perencanaan secara umum adalah proses merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penganggaran budgeting adalah semua kegiatan dana usaha untuk merumuskan perincian penentu kebutuhan logistik dalam suatu skala tertentu. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan inventory di tempat yang telah ditentukan untuk kemudian digunakan di kemudian hari. Penyaluran atau distribusi merupakan kegiatan atau usaha untuk mengelola pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Penggadaan adalah proses perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Dan inilah beberapa kegiatan logistik.
1. Aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah proses perencanaan, implementasi, dan kontrol yang efisien, alur yang efektif, dan penyimpanan barang dan jasa dan seluruh informasi terkait dari suatu titik asal menuju titik konsumsi demi memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Pelayanan konsumen. Pelayanan ialah semua bentuk aktivitas insan yang tidak berwujud yang sanggup memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak lain untuk saling memuaskan melalui pertukaran secara bersamaan. 3. Peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala atau kondisi tertentu serta untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi. 4. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah sistem pengelolaan usaha dan mekanisme kerja orang yang terlibat dalam perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil. 5. Komunikasi logistik. Komunikasi dalam logistik merupakan kegiatan logistik yang berkomunikasi antar proses logistik maupun komunikasi dengan pelanggan, pengambilan keputusan. 6. Penanganan material. Penanganan material merupakan seni pergerakan atau pemindahan material secara ekonomis dan aman. 7. Proses pemesanan. Pemesanan dapat juga dikatakan sebagai pemesanan maupun permintaan dengan pembelian jasa ataupun barang kepada penjual. Hal ini biasanya dilakukan pada saat transaksi jual beli. 8. Pengemasan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah peran logistik. Tim logistik yang bisa bekerja secara efektif dapat meningkatkan kualitas pemasaran dengan memberikan proses perpindahan yang lebih efisien pada suatu produk dari penjual kepada pelanggannya. Berikut ini adalah beberapa peran logistik dalam suatu perusahaan. 1. Berorientasi pada pemasaran. 2. Memberikan nilai tambah. 3. Perpindahan produk secara efisien. 4. Ekonomis. Itulah beberapa materi manajemen logistik yang dapat kami sampaikan. Semoga materi-materi yang terpapar di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya perwakilan dari kelompok 5, pamit undur diri. Assalamualaikum.